Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratim mustaqim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang kami muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan di fase yang kedua. Fase yang kedua merupakan fase maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang dimana orang yang melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan dimana orang yang melaksanakan berdoa kepada Allah akan dikabulkan doanya. Dan orang yang beristighfar meminta ampunan kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki di pertengahan bulan, marilah kita senantiasa bermuhasabah diri. Apakah hari-hari yang sudah kita lewati di bulan Ramadan ini sudah kita kerjakan dengan semaksimal mungkin melakukan amalan-amalan kebaikan? Jikalau belum, marilah kita bermuhasabah bersama-sama dengan melihat ibrah para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibrah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin, dan juga para ulama salafus soleh. Para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan itu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bulan Ramadan tiba, beliau memperbanyak sedekahnya kepada orang-orang fakir miskin. Sahabat Umar bin Khattab ketika bulan Ramadan senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dari mulai sholat isya, melaksanakan sholat tarawih, sampai qiyamul lail, beliau mengerjakan semuanya. Bahkan memiliki waktu khusus di malam hari untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari itu Allah akan mengampuni segala dosanya. Allah akan mendengar doa-doanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalam tafsirnya disebutkan bahwasannya salasatun aswati yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Suara apa saja? Yaitu yang pertama as-sautud diyak. Yang pertama suara ayam yang berkokok. Ketika kita mendengar suara ayam yang berkokok di malam hari, itu menandakan bahwasanya di situ para malaikat sedang berkumpul.
Para malaikat berkumpul untuk mendoakan orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mendoakan orang yang ingin mencapai hajat-hajatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan didengarkan oleh para malaikat, maka para malaikat tersebut akan mengamininya. Juga sebaliknya, ketika di malam hari kita mendengar suara kuda. Ada suara kudanya tapi tidak ada wujudnya. Itu berarti apa? Itu menandakan bahwasanya di situ ada sekelompok setan, sekelompok iblis yang mau menggoda manusia, yang mau menyesatkan manusia. Suara yang pertama, suara ayam ketika malam hari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara yang kedua, as-sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran di tengah malam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bacaannya. Lantunan ayat suci Al-Quran akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sautul mustaghfirin. Orang yang meminta ampunan kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya ketika orang tersebut mau berdoa kepada Allah di malam hari. Kenapa bisa begitu? Allah itu suka dalam suara di malam hari, karena Allah itu mendengar langsung suara-suara kita di malam hari. Anzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'. Allah Subhanahu wa taala itu akan turun di dunia. Untuk apa? Untuk mendengar, untuk mencari hal min mustaghfirin, di mana hamba-hambaku yang mau bertobat, yang mau istighfar meminta ampun kepadaku. Hal min ta'ib, dan juga di mana hambaku yang mau bertobat akan aku ampuni segala dosa-dosanya. Bahkan tidak hanya itu, hal min talibin hajatin, di mana hambaku yang mau memintakan hajat, faunilahul matalib, maka aku akan memberikan hajatnya, maka aku akan memberikan hajat-hajatnya. Begitu ketika para sahabat melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari, beliau sangat meyakini bahwa amalan-amalan beliau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus menghidupkan spirit Ramadan di pagi harinya. Malam hari kita sudah melaksanakan ibadah, tapi di pagi harinya kita tidur. Itu sama saja. Akan tetapi sebaiknya bagaimana di pagi harinya kita juga menjaga semangat bulan Ramadan. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau senantiasa melaksanakan sedekah-sedekah kepada kaum fakir miskin dan juga para kaum yang tidak memiliki kemampuan dalam hal duniawi. Beliau menyerahkan segala aset hartanya untuk diserahkan kepada yang berhak, yang tidak memiliki harta benda. Tapi jangan lupa bagaimana kita mentasarufkan harta kita. Kita diberikan kepada siapa, harus tahu kegunaannya. Karena apa? Karena Imam As-Suyuti itu menyebutkan bahwasannya pahala sedekah itu ada sendiri-sendiri. Imam As-Suyuti beliau bermakalah menyebutkan bahwasannya kita bersedekah 1 akan dibalas 10 lipat ketika kita mau bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang sehat ikut datang kepada Bapak Ibu, diberikan 1.000, 2.000 ataupun 5.000, kita akan dibalas pahala 10 kali lipatnya. Ada yang lebih besar tingkatan selanjutnya, yaitu ketika kita mau mensedekahkan 1, itu akan dibalas 90. Ketika kita mau bersedekah kepada orang yang buta, ada orang yang buta meminta kepada kita, kita memberikan, maka akan dibalas 90 kali lipat. Dan juga kepada orang yang terkena bencana alam, orang yang terkena banjir,
terkenai gempa dan lain sebagainya yang terkenai bencana alam, ketika kita mau memberikan mentasarufkan sedikit harta kita akan dibalas 90 lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ketika kita mau bersedekah 1 akan dibalas 900. Bayangkan, balasannya 900 ketika kita mau bersedekah kepada saudara-saudara kita. Adik-adik kita tidak mampu, Pak D, Bu D, ataupun saudara kita yang lainnya tidak mampu, kita bantu menolongnya, maka akan dibalas 900 lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, ketika kita mau mensedekahkan 1 akan dibalas dengan 100.000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mensedekahkan kepada orang tua kita. Orang tua sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan putus hubungannya dengan anak-anaknya. Dan yang paling istimewa yaitu sedekah kita kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, orang yang ahli fikih. Ketika kita mensedekahkan 1 akan dibalas dengan 900.000. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Dan tidak hanya itu, kita harus menjaga tutur kata kita. Jangan sampai menyakiti orang-orang lain pada saat bulan Ramadan terutama. Karena ketika kita mau menyakiti orang lain, perkataan kita akan sia-sia ibadah puasa kita, akan terkurangi ibadah puasa kita. Maka dari itu haruslah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena apa? Karena fadilahnya bacaan tersebut sangatlah besar sekali. Ketika kita mau mengucapkan kata subhanallah, di situ malaikat yang ada di lautan, itu akan menggerakkan sayapnya, menggerakkan tubuhnya. Malaikat tersebut itu mempunyai 70.000 sayap. Di situ malaikat akan menggerakkan sayapnya ketika kita mau mengucapkan subhanallah. Ketika kita mau mengucapkan alhamdulillah, malaikat tersebut bergerak semuanya anggotanya. Dan juga dilanjutkan ketika kita mau mengucapkan wala ilaha illallah, malaikat tersebut pergi terbang ke lautan, di tengah lautan. Dan juga ketika kita membaca Allahu Akbar, malaikat tersebut menyelam ke dasar lautan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Malaikat tersebut dari dasar lautan muncul ke atas dan menggerakkan sayapnya. Menggerakkan sayapnya, itu air yang menetes dari sayap-sayap tersebut akan berubah malaikat semuanya. Satu sayap malaikat itu bisa meneteskan air sebanyak 70.000 tetesan air, di mana para malaikat tersebut memiliki 70.000 sayap. Setiap sayapnya meneteskan 70.000. Di situ setiap tetesan akan berubah malaikat. Malaikat-malaikat tersebut akan mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni orang yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah yang kami muliakan, harusnya kita senantiasa menjaga lisan kita, terutama untuk membaca Al-Quran, karena sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan yaitu kalamullah, bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran
satu hari 2 kali khataman. Berarti setiap malamnya itu khatam Al-Quran dan setiap paginya itu khatam Al-Quran. 2 kali khatam Al-Quran. Sebanyak 1 bulan beliau menghatamkan 60 kali khataman Al-Quran. Masya Allah, marilah kita bersama meniru apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat, apa yang sudah dilakukan oleh para tabi'in, dan para ulama salafus soleh. Marilah kita bisa mencontoh perilaku beliau setiap hari. Dan juga kita bisa menghidupkan spirit Ramadan ini dengan melaksanakan hal-hal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.